Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen A Sore dengan NIM 281500046. Di sini saya akan membuat presentasi video dengan mata kuliah Digital Business untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Joni Tasmanto, SOSMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan 3 pilar pemasaran digital. Yang pertama, user journey. Yang kedua, materi konten yang kreatif. Dan yang ketiga, saluran pemasaran digital. Apa itu mengelola pemasaran digital? Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Bootstrapping, seed funding, serial funding, and ventura. Bootstrapping adalah proses membangun bisnis dari awal tanpa menarik investasi atau dengan modal eksternal yang minimal. Seed funding adalah pendanaan tahap awal, merupakan jenis pendanaan dalam bisnis selama tahap-tahap awal sebagai pertukaran dengan saham ekuitas. Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk membuat bisnis pada dasarnya berjalan dengan terus berjalan. Selain itu, bertujuan juga menemukan potensi produk dan mengidentifikasi calon pengguna yang sesuai dengan produk yang dikembangkan. Ventura adalah suatu investasi yang bentuknya pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau pasangan usaha atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan dari bootstrapping: yang pertama, pengusaha mendapatkan banyak pengalaman sambil mempertaruhkan uangnya sendiri saja atau bootstrapper berhak atas semua perkembangan serta ide yang digunakan selama perkembangan bisnis. 2. Kurangnya pendanaan awal membuat wirausahawan mencari cara yang tidak biasa untuk memecahkan masalah, membuat penawaran baru di pasar, dan menunjukkan pemikiran kreatif. 3. Independensi dari opini investor. 4. Menciptakan fondasi keuangan bisnis. Dan yang kelima, memberi nilai kepada orang. Bisnis adalah tentang memberikan nilai tertentu melalui produk atau layanan. Kekurangan bootstrapping. Pertama, pertumbuhan bisnis bisa menjadi sulit jika permintaan melebihi kemampuan perusahaan untuk menawarkan atau menghasilkan layanan atau produk. 2. Pengusaha mengambil hampir semua risiko keuangan daripada membaginya dengan investor yang berinvestasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. 3. Modal terbatas dan kurangnya investasi. Dalam konteks spesifikasi bootstrap, daya tarik investasi besar dan penerapan penuh ide seseorang bisa jadi sangat sulit. 4. Masalah stres. Kemampuan untuk menangani situasi stres diperiksa secara teratur ketika masalah tak terduga muncul. Strategi pitching. Pitching adalah hal yang dilakukan untuk seseorang meyakinkan orang lain. Dalam dunia bisnis, umumnya pitching menjadi kesempatan yang digunakan untuk meyakinkan pelanggan, calon klien, partner bisnis, atau calon investor. Biasanya metode yang dilakukan dalam pitching adalah menggunakan presentasi singkat untuk meyakinkan pihak yang diyakinkan. Kesalahan melakukan pitching. Pertama, struktur pencapaian. 2. Tidak melakukan riset secara mendalam. 3. Terlalu banyak informasi yang disampaikan. Dan yang keempat, minimnya latihan presentasi. Tips melakukan pitching. Pertama, ketahui masalah calon klien. 2. Buat dirimu lebih dekat. 3. Jangan lupa lakukan persiapan teknis. Dan yang terakhir, buka dengan hal yang menarik. Pola pikir bisnis di era digital. Pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. 2. Fokus pada pelanggan. 3. Kreatif dan inovatif. 4. Integrasi semuanya. Yang kelima, cerita bukan berita. 6. Human touch. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, perluas dan memperkuat jaringanmu di dunia maya. Mengelola kenaikan kelas usaha. Poin-poin mengelola kenaikan kelas usaha. Pertama, efisiensi operasional. 2. Memperbaiki komunikasi, baik internal maupun eksternal. 3. Keamanan data dan informasi. Perangkat digital yang perlu dimiliki oleh usaha kecil. Pertama, perangkat kolaborasi digital, perangkat komunikasi, sistem pos, dan yang keempat, manajer rekrutmen. Evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital.
Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kerja suatu usaha. Prinsip dasar utama dalam evaluasi usaha adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi, sementara tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah usaha. Apakah usaha tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan akan memberikan hasil yang seperti diharapkan. Hal-hal yang perlu dievaluasi dalam usaha. Pertama, posisi keseluruhan usaha. Dua, apakah ada kemajuan atau kemunduran. Tiga, langkah perbaikan atau pengembangan. Empat, target usaha selanjutnya. Tahapan analisis evaluasi usaha berikut ini adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda lakukan. Dalam tahapan analisis evaluasi usaha, pertama, analisis aspek. 2. Analisis aspek teknis. 3. Analisis aspek finansial. Analisis aspek finansial. Menemukan ide usaha digital. Di era digital saat ini, banyak bisnis memanfaatkan internet untuk memasarkan produknya. Hal ini disebabkan pengguna internet terus bertambah setiap tahunnya, dan sebagian besar dari mereka mengandalkan internet untuk mencari informasi termasuk jual beli barang. Ide bisnis untuk pemula yang menghasilkan keuntungan adalah yang pertama, affiliate marketing atau pemasaran afiliasi saat ini yang sedang menjadi tren. Metode pemasaran ini menawarkan produk rekan bisnis lainnya. 2. Online shop. 3. YouTuber. 4. Pengembang software. 5. Blogger. Dan yang keenam, penerjemah. Terima kasih. Sekian presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.